Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita rahmat, hidayah, nikmat, kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa pula salawat beraturkan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya selaku preview ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Fadlur Rahmat Muhammad, NIM saya 2001020052, studi perkuliahan Logika Penalaran Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah jurnal dari Krepido, volume jurnal 01, nomor jurnal 01, Juli 2019. Adapun judul jurnal sendiri yaitu Urgensi Penalaran dalam Argumentasi Hukum guna mengembangkan pemikiran hukum yang komprehensif. Selanjutnya penulis jurnal di sini yaitu Tri Rahayu Utami dan Aditya Yulis Listiawan. Preview sendiri saya sendiri bernama Fadlur Rahmat Muhammad akan mereview jurnal ini. Baiklah, pada kesempatan ini yang pertama saya ingin mereview yaitu pembahasan yang ada dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini membahas dua pembahasan, yaitu pertama ada penalaran dan kaitannya dengan ilmu hukum. Manusia fitrahnya berkemampuan menalar, yaitu mampu untuk berpikir secara logis dan analitis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kemampuan ini berkembang seiring dengan berkembangnya bahasa komunikasi ilmiah. Jadi sehingga hal-hal yang sifatnya abstrak juga mampu dikembangkan hingga akhirnya sampai pada tingkatan yang dimana dipahami dengan mudah. Ketidakpuasan atas keilmuan yang dibangun atas pemikiran awam terus mendorong berbagai disiplin keilmuan. Salah satunya yaitu filsafat, yang dimana ilmu ini sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik ini bersifat real ataupun abstrak, serta dengan keyakinan yang berdasar. Entah ia sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Mungkin adapun logika sering diartikan sebagai suatu cara bernalar secara sistematis, atau tepatnya cara untuk mencari jalan, seperti itu, guna tercapainya ilmu yang benar. Jadi karena kedua hal tersebut tidaklah mungkin dapat dipisahkan, karena keduanya itu saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika merupakan jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar tentu saja membutuhkan logika. Logika dianggap sebagai instrumen, yaitu untuk membuat intelijen tindakan yang terlibat rekonstruksi situasi problematik. Tindakan tersebut akan melahirkan sebuah proses yang simbolisasi dan proporsional. Proposisi-proposisi ini pada umumnya merupakan alat-alat logis yang merupakan serangkaian keputusan yang diambil. Dan karena instrumen tersebut adalah berupa ide, rumusan atau aturan hukum, tidak lain dan tidak bukan dari usaha mengeksplisitasi gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan nyata. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari prinsip hidup ideal. Pada pembahasan kedua pada jurnal ini yaitu menuju kepada urgensi penalaran dalam argumentasi hukum sebagai pendorong meningkatnya pemahaman hukum. Logika menurut Aristoteles tidak lepas dari istilah silogistik, yaitu ini merupakan sebuah penjelasan yang dalam prosesnya mengandung unsur abstraksi atau premis mayor dan definisi sebagai premis minor. Keduanya diperlukan untuk membangun sebuah konsep yang benar sebelum melangkah menjadi proposisi.
proposisi tersebut yang akan bermuara seperti kepada sebuah kesimpulan. Penalaran dapat fungsinya sebagai kegiatan berpikir, tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya yang pertama itu adanya pola berpikir yang secara luas ya, atau secara logis, yang dimana hal ini sering disebut sebagai logika. Pada kedua, penalaran harus bersifat analitik. Kenapa demikian? Dengan dimaksud analitik merupakan pencerminan dari suatu proses berpikir yang bersandar mungkin pada suatu analisa dan kerangka berpikir tertentu dengan logika sebagai pijakannya. Kenapa demikian? Secara sederhana saja, poin kedua ini merupakan sebuah proses menganalisa dengan logika ilmiah sebagai pijakannya. Pengetahuan selalu berkembang dengan ukuran-ukuran yang konkret, model dan metodologi, serta observasi hingga perkembangannya. Model dan cara berpikir yang dianggap kuno telah memperoleh gugatan. Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan tidak semua ilmu pengetahuan dapat didekati dengan cara yang sama, sehingga ditemukannya metode berpikir ilmiah secara langsung telah membuat terjadinya perkembangan terhadap zaman dalam ilmu pengetahuan. Manusia bukan saja hidup dalam kondisi modernisasi yang serba mudah dan praktis. Adapun tujuan dari penggunaan kedua metode ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan, adalah agar ilmu berkembang dan tetap eksis gitu, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Terlepas dari pro kontra tentang logika penalaran dan argumentasi hukum, penalaran hukum mesti diajarkan kepada mahasiswa hukum. Salah seorang peneliti, yaitu Peter Nash Swisher, menegaskan bahwasanya mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Diibaratkan sebagai seorang perenang, bagaimana dia diajarkan cara berenang agar dia tetap bisa survive. Demikian juga mahasiswa hukum yang perlu dibekali dengan pemahaman ataupun keterampilan penalarannya terkait hukum, seperti itu. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penalaran memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan serta pengkajian pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran para pemikir tentang logika hukum ini agar lurus, tepat dan sehat. Sebagai fungsi penalaran adalah menyelidiki, merumuskan serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Penalaran melalui argumentasi hukum merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Ini dikarenakan penalaran ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu. Penalaran atau metode berpikir ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, serta menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan asumsi dasar atau hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian previewan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri dan para pendengar ataupun penelaah ke depan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.